sinyalnya. Sama seperti fitnahan hilang-hilang yang kemarin itu di speaker. Hilang-hilang suaranya Gurunda. Hilang-hilang. Merah sinyalnya tuh Cek. dua lagi. Cek. Ya aman. Cek. Iya, kemarin juga difitnah saya selingkuh gitu ya. Saya difitnah selingkuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bang. Iya. Saya difitnah selingkuh, kemudian katanya saya kepergok di mobil. Lalu kemudian saya kedapatan Hilang-hilang. selingkuh dengan seorang dokter yang sekarang jadi istri saya. Nah, sekarang istri saya lagi yang sudah almarhumah masih juga di bawah-bawah. Cek. Ya, silakan. Ya, Gurunda masuk. Iya. Dikatakan istri saya itu tadinya Kristen. Subhanallah. Istri saya itu bapaknya bernama Raden Jaja Suparja. Ya. Di Bandung itu jarang orang yang tidak kenal kakeknya, Raden Nandang. Saya aja ke makamnya itu masih di pemakaman Kerajaan Pajajaran. Kemudian mertua laki-laki saya juga seorang bangsawan dari Bangka Belitung. Namanya Unia Kadam. Dia keturunan daripada orang Arab. Jadi ibu mertua saya, bapaknya itu masih berdarah Arab. Arabnya itu sangat kental sekali. Ya, sehingga nggak mungkin beliau itu dari Kristen. Beliau itu Muslim taat. Bayangkan aja, sampai nenek kalian bangkit dari kubur kembali, tidak akan pernah bisa menemukan sosial media bini saya. Kenapa bini saya nggak pakai HP, nggak mau dia berhubungan dengan dunia sosmed? Karena beliau itu adalah orang yang taat. Bentar, Ya, kecilkan. itu adalah orang yang taat. Bini saya itu penghafal Quran, tahfizul Quran. Beliau lahir dalam keadaan muslimah, alhamdulillah meninggal dalam keadaan muslimah. Dia tidak pernah kemudian berasal dari agama penyembah manusia. Jadi tuduhan kalian itu bahaya loh itu. Ini, tapi ya mau kayak mana cerminan agama kalian kan gitu. Itu kan demi untuk membenarkan agama kalian supaya Yesus itu dituhankan. Jadi saya itu difitnah supaya Islam itu dijatuhkan. Karena itu memang dalam kitab kalian ada kan? Meski bagaimanapun juga tentang Yesus diberitakan dengan cara palsu, ya, atau dengan cara jujur, aku tetap bersuka cita. Nah, ini bagian daripada seperti itu, akhi. Jadi istri saya itu keturunan Raden. Nama bapaknya Raden Jaja Suparja. Ini orang-orang Bandung pasti tahu. Orang-orang Sunda pasti tahu. Mertua saya Unia Kadam. Dia juga bangsawan. Putus-putus. Jadi saya sangat kejam. Silakan teman-teman yang lain. Saya kenal Akhi Juma dari 2009 ya Akhi ya. Itu nggak pernah saya dengar informasi apakah istrinya Akhi Juma itu mu'alaf ya atau Kristen, itu nggak pernah dengar. Masya Allah, ini tuduhan apa lagi gitu loh. Kalau mau diskusilah dengan baik, tak perlu fitnah-fitnah seperti itu. Emang apa untungnya dengan cara menfitnah Akhi Juma, istrinya Kristen terus Akhi Juma jadi jelek namanya? Jangan harap bos, kita udah kenal Akhi Juma sejak kapan? Ente baru kemarin ya, oten-oten baru kemarin kau kenal Bang Juma. Saya dari 2009, saya menyertai beliau dari Facebook, WA, YouTube, sampai sekarang kita ngumpul lagi di TikTok. Itu nggak pernah Akhi Juma itu bercerita tentang istrinya Kristen, itu nggak pernah sekali. Mustahil tiba-tiba Akhi Juma cerita sama si Terangkan itu.
Katanya, oh tahu, saya debat sejak di zaman WA. Kapan Akhi Juma itu pernah menceritakan keluarganya? Tidak pernah menceritakan tentang keluarganya, tentang istrinya, enggak pernah sama sekali. Ya, nggak ada itu. Monggo yang lain dilanjut. Ya, Bang Jul atau Bang Kores mau menambahkan sebelum ke Bang Bob? Kalau kita bicara Pak Terangkan ya, ini kan dari dulu selalu jadi kepo ya. Kalau saya bilang, saya dulu berapa kali tuh sama Pak Terangkan kita bahas analisa data, terus kita mengatakan ya, kita bilang tebakan siapa yang benar ya, analisa siapa yang benar. Kalau dia salah, nggak salah waktu itu dia akan mengaku gitu, kalau dia tuh nggak ada apa-apanya dan dia akan mengatakan bahwa ya kalau dia tuh nggak ngerti dan istilahnya mengakui. Tetapi kabur. Ya, setelah kita tagih kabur, alasannya inilah itulah, dia bilang oh itu nggak bisa lah gini. Jadi saya bilang Pak, kalau alasan 1001 bisa kau buat gitu. Tapi terakhir dia memilih kabur, waktu itu cukup lama hilang ya. Jadi kalau Terangkan ini ya dari dulu membualnya banyak, dari dulu kan, waktu dia bilang dia S2 apalah gitu. Nah kalau Oten ya biasalah, kalau ini bukan Oten sih, saya bilang polemikus ya. Kalau polemikus ini kan kalau nggak fitnah ya nggak bisa. Kalian bisa cek gitu. Fitnah dan play victim itu dua jurus yang nggak akan bisa hilang dari mereka ya. Nanti begitu kita udah marah ya, atau kita sudah bongkar semua, nanti mereka bilang wah kok kasar sekali kalian begini begitu gitu. Nah ya sudahlah, memang resiko kita di dunia maya ini ya seperti ini. Yang bisa kita harapkan ya semoga penonton ini bisa menjadi penonton yang cerdas ya, jadi jangan tergampang makan omongan-omongan yang nggak jelas seperti ini, karena kadang-kadang kita juga bingung gitu, kok ada gitu kan kayak muslim percaya yang aneh-aneh. Saya juga kadang-kadang bingung gitu, ada muslim yang WhatsApp saya nanyakin, bang ini benar nggak? Bilang ya kalian cuma pikir sendiri aja gitu ya, kalian kan bisa pikir sendiri ya, termasuk nih masalah Bang Zuma gitu ya, pasti banyak ini yang bertanya gitu. Tadi aku lihat Bang Handi aja ya, Bang Handi itu banyak di WA sama orang-orang nanyakin apa benar Bang Zuma itu sama Ica gitu kan. Aku sama Bang Andi cuma ketawa-ketawa. Bang Andi bilang kau lihat ini banyak kali yang nanya-nanya. Jadi ya seperti itulah. Kadang-kadang kita berharap penonton sendiri juga bisa ngerti dan bisa bijak lah dalam melihat ya dinamika seperti ini. Oke, silakan yang lain. Ya, Bang Kores. Silakan Bang Kores. Itu sama sekalian ditanggapi itu Kores, apa ini maksudnya nih? Suki boleh Di Gracia di nanti bikin sekolah aja. Tika. Atau Gurunda itu rahasia bagian aku gitu, itu bagian aku gitu. Istri lo ceraiin, gimana itu coba tanggapin itu. Ya, itu Gurunda mau menambahkan dulu. Silakan Gurunda. Enggak, tadi videonya saya minta dikirim Akhi Suki. Waduh, itu panjang Akhi. Ada di Google Drive, nanti Gurunda, nanti saya WA Saya Google minta nanti Drive-nya. videonya dikirim ke Iya, nanti saya WA ke Oke, Gurunda. oke, baik. Ada di Google Drive kita. kasih. Di HFC. Ya, dilanjut. Ini Bang Bobnya juga terjeda. Bang Kores? Dengar, saya dengar. Oh, silakan Bang Bob kalau mau menanggapi tentang masalah ini. Ya, yang pasti seperti saya sampaikan tadi ya, bahwasanya kalau melihat dari konten dan isi konten itu, yaitu sudah masuk ke satu tindak pidana, dan itu tindak pidananya itu tindak pidana pemberatan, karena yang difitnah itu orang yang sudah meninggal dunia, begitu. Nah kemudian disampaikan melalui media elektronik, maka itu sudah menjadi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ITE begitu. Tapi kembali lagi itu kepada Bang Zuma, itu kalau saya melihatnya ya manusia-manusia ini udah nggak bisa dikasih apalagi ya, didiemin gitu aja, karena semakin hari saya lihat ini kok Bang Zuma kok semakin mereka ini makin menghabisi Bang Zuma itu dari segala arah gitu. Saya sendiri kebingungan, itu bingung, ini mereka ini sebenarnya ketakutan gitu. Mereka ini sebenarnya ketakutan nih, takut sama Bang Zuma. Kalau Bang Zuma itu nggak punya pengaruh sebesar itu, saya rasa mereka juga nggak akan seperti ini ya. Tapi dari situ saya menarik kesimpulan, wah ternyata Bang Zuma ini pengaruhnya sangat besar ternyata di diri mereka ini gitu. Semakin mereka seperti itu saya melihat, wah tapi merekanya kebablasan gitu, kebablasan sampai masuk ke ranah hukum
begitu. Tapi kalau bagi saya itu sebagai satu pembuktian bahwa ini mereka ketakutan dengan pengaruh Bang Zuma gitu. Sebenarnya kalau mereka yakin dan percaya diri, ya seperti apapun Bang Zuma harusnya mereka nggak takut, nggak perlu menyerang pribadi, membunuh karakter, nggak perlu. Tapi karena mereka merasa mereka tidak mampu dan mereka kalah dari Bang Zuma, makanya segala cara digunakan untuk membabi buta begitu. Mungkin begitu dari saya, host. Ya, mungkin bolanya sekarang ada di Gurunda Juma ya. Ya, kalau menurut saya itu kembali ke Bang Zumanya gitu. Karena kalau fitnah itu kan delik aduan, itu bukan delik umum.